Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma taqabbal minna ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Adhkar wal Adab karya Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah selesai pada azkar ba'da salam, zikir-zikir setelah salam. Selanjutnya qala al-musannif hafizahullahu ta'ala du'aul qunut, doa al-qunut. 6. Yang dimaksud dengan al-qunut di sini ya adalah doa yang dipanjatkan, ya, doa yang dipanjatkan di dalam salat, baik itu sebelum ruku maupun setelah ruku, yakni i'tidal. 6. Karena dalam masalah tempat kunut, apakah sebelum ruku atau setelah ruku, yakni pada i'tidal, ini ada khilaf, dan yang menjadi mazhab Syafi'iyah bahwa du'aul qunut itu dibaca setelah ruku, yakni pada saat i'tidal. Kunut dalam al-Islam secara umum ada 3 jenis kunut. Yang pertama adalah kunut nazilah. Kunut nazilah ini sifatnya tergantung, ya, ketika dibutuhkan, ketika ada sesuatu kejadian yang menimpa kaum muslimin, ya, terkhusus kejadian buruk yang menimpa kaum muslimin, maka pemerintah, imam dan nawaibnya bisa menginstruksikan kepada semua imam a'immatul masajid untuk melakukan kunut nazilah. Dan kunut nazilah ini tidak terbatas pada satu solat tertentu, tapi bisa dilakukan pada semua jenis solat. 6. Semua jenis solat. Adapun doanya dalam kunut tersebut tentunya tergantung dengan kondisi yang dialami oleh kaum muslimin. Intinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan keburukan ataupun musibah yang menimpa kaum muslimin. Kemudian jenis kunut yang kedua adalah kunut al-witr. Kunut al-witr ini, ya, disyariatkan hanya pada bulan Ramadan. Hanya pada bulan Ramadan, terkhusus pada 1/2 terakhir. Jadi dari malam 16 sampai akhir Ramadan. Ya. Ini yang kedua, kunut al-witr. Disunnahkan, ya, merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, ya, dimulai dari tanggal malam 16 Ramadan sampai akhir Ramadan. Walaupun sebagian ulama juga mengatakan bahwa syariat kunut ini disyariatkan sepanjang Ramadan, ya, pada kunut witir maksudnya, dan bahkan ada yang berpendapat disyariatkan kunut witir sepanjang tahun. Yani kapan saja tiap malam kamu witir, maka disyariatkan kunut witir. Dan kunut witir ini adalah sunnah muakkadah yang kalau ditinggalkan, ya, maka disyariatkan sujud sahwi. Ya, disyariatkan sujud sahwi. 6. Kemudian jenis kunut yang ketiga, dan kunut kunut al-witr ini doanya akan disebutkan di dalam bab ini oleh beliau hafizahullahu taala. Kemudian yang ketiga adalah kunut as-subuh. Kunut subuh, ya. 6. Di mana kunut subuh ini disyariatkan sepanjang tahun. Ya, disyariatkan sepanjang tahun, ini setiap hari ketika seorang salat subuh. Dan kunut subuh ini merupakan sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah yang jika ditinggalkan sengaja maupun tidak sengaja maka disyariatkan juga sujud sahwi. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala
ya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yaqnutu, ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subh hatta faraqa ad-dunya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melakukan qunut subuh sampai beliau meninggalkan dunia ini, yakni sampai beliau meninggal. Nah, ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala disahihkan oleh Imam Ad-Darqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, An-Nawawi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahumullahu taala, dinyatakan sahih ya hadisnya oleh mereka, dan ini yang dijadikan dalil oleh para ulama Syafi'iyah, demikian pula ulama Malikiyah menyatakan bahwa qunut subuh ini termasuk sunnah muakkadah. 6. Sunnah muakkadah. Nah, karena itulah pernyataan yang menyatakan bahwa qunut subuh ini adalah bid'ah, ini merupakan pernyataan yang kurang tepat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad, bahwa al-qaul bil qunut la yuqalu innahu bid'ah, bahwa pendapat yang menyatakan adanya qunut subuh tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang bid'ah, melihat waridnya hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya walaupun tentunya khilaf dalam masalah hadisnya. 6. Dan juga warid dari amalan beberapa orang sahabat ya tentang adanya pengamalan qunut subuh ini. Taib, ala kulli hal, ini 3 jenis qunut dalam al-Islam, dan qunut sebagaimana kita sebutkan tadi dengan 3 jenisnya dilakukan setelah pada saat i'tidal, setelah ruku'. 6. Dan dalam qunut disyariatkan seorang mengangkat tangannya. Ya, imam dan makmum disyariatkan untuk mengangkat tangan di mana imam atau makmum mengaminkan doa al-imam. 6. Maka termasuk di antara bentuk kesempurnaan mengikuti imam bagi makmum yang tidak memandang adanya qunut subuh, namun tatkala dia bermakmum di belakang imam yang qunut subuh, maka disyariatkan, tetap disunnahkan bagi dia untuk ikut qunut, mengangkat kedua tangannya seraya mengaminkan doa dari al-imam. 6. Kita lihat hadis yang beliau bawakan di sini. Beliau membawakan 2 dalil ya. 6. Qala hafizahullah, qala al-Hasan bin Ali radhiyallahu an, allamani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. 6. Dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku kalimatin, yakni ucapan, ya. Aquluhunna fil witr, beberapa ucapan doa yang saya panjatkan, saya baca di dalam witir, yakni dalam qunut al-witr. Nah, namun para ulama menjelaskan bahwa doa ini juga bisa dibaca dalam qunut subuh, atau ini juga merupakan doa yang dibaca dalam qunut subuh. 6. Dan para ulama ada yang menulis karya tulis khusus untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam qunut subuh ini. Kalau nggak salah di antara muasirin, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, saya ingat saya punya karya tulis khusus, beliau mensyarah hadis doa qunut ini. 6. Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku, ya pada siapa yang engkau berikan hidayah kepadanya. 6. Bersama siapa yang engkau berikan hidayah kepadanya. Wa afini fi man afait, berikanlah afiat kepadaku, kesehatan, keselamatan di dunia wal akhirah. Wa tawallani fi man tawallait, ya ini berikanlah atau tawallani, jadikanlah saya sebagai walimu ya Allah. Wa barik li fi ma a'tait, berkahilah aku pada apa yang engkau berikan. Wa qini syarra ma qadait, dan jagalah aku dari buruknya takdir yang engkau takdirkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, karena engkau lah yang memberikan takdir, menetapkan takdir, ya tidak sebaliknya. Innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya tidak akan hina orang yang loyal atau yang berwala kepadamu. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha berkah dan maha tinggi engkau ya Allah Tuhan kami.
Dalam sebagian riwayat ada tambahan, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Dan tidak akan mulia orang yang memusuhimu ya Allah, yang menyatakan perang denganmu. Nah, ini tambahan dinyatakan lemah oleh sebagian ulama. Nah, karena itulah tidak dimasukkan di sini oleh penulis hafizahullahu taala. Nah, ini doa zikir yang pertama yang dibaca dalam kunut subuh, atau doa yang pertama. Kemudian kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi akhir witri. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di akhir witirnya. Wallahu a'lam bissawab. Di sini beliau atau dalam hadis disebutkan fi akhir witri. Maka wallahu a'lam bissawab, kelihatannya penulis hafizahullahu taala memandang bahwa yang dimaksud fi akhir witrihi di sini ya bukan setelah sholat witir selesai, tapi dibaca setelah pada saat kunut. Karena itulah beliau masukkan zikir ini di sini. Walaupun zahir hadisnya menunjukkan bahwa ini doa dibaca di akhir witri, ya ini setelah witir. Wallahu alam bissawab. Tapi sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwa maqamul i'tidal itu termasuk maqam untuk berdoa. Dibolehkan seorang berdoa pada kondisi i'tidal. Karena itulah termasuk dalam kunut, maka dia bisa menambahkan doa yang lain. Masalah kalau dia ingin berdoa, ya, walaupun yang warid atau yang iktifa dengan yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu aula, itu lebih utama. Disebutkan doanya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan sifat ridhomu dari kemurkaanmu. Aku berlindung dengan sifat mu'afat, yakni sifat memberikan afiah, ya, dari uqubah, dari siksaanmu. Aku berlindung dengan sifat keselamatan yang kau berikan kepada kami dari sifat kemurkaanmu. Wa a'udzu bika mink, aku berlindung denganmu darimu. Nah, ini intinya di sini. Karena tidak ada satupun pelindung dari Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi seseorang dari dirinya sendiri. Maka a'udzubika mink, aku berlindung denganmu darimu, yakni aku berlindung dengan semua sifat-sifat rahmatmu dari semua sifat-sifat yang berkenaan dengan azab. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, inna rahmati ghalabat ghadabi. Dalam riwayat lain, inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa rahmatku mengalahkan atau mendahului murkaku. 6. Maka a'udzu bika mink, aku berlindung denganmu darimu. La uhsi thana'an 'alaik, aku tidak bisa menghimpun semua pujian untukmu ya Allah. Intinya, anta kama asnaita ala nafsik, engkau itu sebagaimana yang engkau puji dirimu dengannya. Yakni tidak ada seorang pun yang mampu mewujudkan pujian yang layak pada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah taala sendiri. Ya, kecuali Allah taala sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai a'lamun nasi billah, beliau pun sudah mengatakan la uhsi tsana'an 'alaik. Aku tidak mampu menghimpun semua pujian yang layak untukmu ya Allah. Ya. Sebesar apapun saya mencoba untuk memujimu, tetap semua itu kurang. Satu-satunya yang bisa dan yang paling yang bisa untuk memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang sempurna, yang sesuai dengan kelayakannya, hanyalah dirinya sendiri. Anta kama asnaita ala nafsik. Taib, ini zikir dua doa dibaca dalam kunut, ya, dalam al-kunut. Dan juga disunnahkan dalam sebagian riwayat, ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram, ya, disyariatkan, disunnahkan juga untuk membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabat beliau. Ya, maka setelah membaca semua ini, maka imam ataupun al-munfarid yang membaca kunut, dia menutup kunutnya dengan membaca salawat, ya, dia mengatakan wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
Itu paling minimal. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Baru kemudian dia turun untuk sujud. Nah, kemudian berkenaan dengan du'aul qunut ini, ya, termasuk kekeliruan ya yang dilakukan oleh sebagian a'immatul masajid adalah membedakan. Ini ketika lafaznya doa dikeraskan suaranya, tapi ketika sifatnya pujian dia kecilkan suaranya. Misalnya Allahumma hdini fiman hadait, ya, sampai waqini syarra ma qadait, itu dikeraskan suaranya. Tapi setelahnya fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, sampai akhir disirkan suaranya, makmum sudah tidak dengar. Nah, ini tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membedakan seperti ini. Maka dijaharkan seluruh doa kunut ini, di mana makmum hanya mengaminkan kalimat-kalimat yang berupa doa. Ya, ini dari kalimat Allahumma hdini fiman hadait sampai waqini syarra ma qadait, sampai di situ diaminkan. Karena ini berupa doa. Setelah itu semuanya pujian kepada Allah Ta'ala tentunya tidak diaminkan. Yang diaminkan itu hanyalah doa saja. Nah, demikian pula kalau dibaca setelahnya ini diaminkan, karena ini juga merupakan doa. Taib, ini selesai pembahasan berkenaan dengan al-qunut. Wallahu a'lam bissawab.